Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Kawan-kawan maaf dan maaf ya. Karena tadi saya terlambat live. Kenapa terlambat live? Ada kendala di project, jadi harus saya selesaikan dulu. Ada beberapa bagiannya, bahan apa segala macam. Nah, dan sudah selesai maka saya live. Kalau itu belum selesai, ya saya bagaimana mau live? Kan begitu kawan-kawannya. Dan tadinya saya berharap jam 4 udah bisa datang live. Ternyata nggak bisa. Maaf ya kawan-kawannya semua ya. Tidak masalah. Nah kawan-kawan, apa namanya, hari ini saya akan berbicara kepada kalian mengenai bagaimana mau bertuhan sedangkan iblis saja tidak tahu, ya kan? Loh, kenapa harus dari iblis takarannya sang debaters? Ya iyalah. Kalau iblis tidak ada, buat apa kita Tuhan? Ini hebatnya kawan, kalau sang debater berbicara. Kalau iblis tidak ada, buat apa kita bertuhan? Kutanya lah dulu kalian. Kita bertuhan karena ada iblis. Ya. Jadi dengan adanya iblis, maka di dalam diri kita ada sifat ganas, sifat jahat, segala macam. Ya. Maka kita perlu Tuhan. Agar apa? Agar dia mengajari kita agar kita tidak jahat. Kalau iblis tidak ada, buat apa kita bertuhan? Kita nggak akan berdosa. Kalau sudah tidak berdosa, Tuhan diperlukan lagi enggak? Kan tidak. Ya. Adam dan Hawa itu. Ya, kalau tidak ada iblis ya tetap di sorga dia, santai-santai, selo-selo dia kawan. Selo-selo. Tapi karena adanya iblis maka dia bertuhan. Jadi ada Tuhannya kawan ya. Nah, tapi kalau dikatakan apakah karena iblis maka ada Tuhan? Ah, itu tidak. Kan kita bertuhan itu menyangkut manusianya. Paham ya kawan-kawannya? Nah, kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, ini sebenarnya ulasan dari debat saya tadi malam. Di mana tadi malam kalian sudah mendengar dengan secara seksama bagaimana saya berdiskusi sama mereka kawan. Terutama sama Ustadz yang namanya Abdi atau siapa itu. Coba saya putarkan dulu videonya ya kawan-kawan ya. Disinilah saya salut mereka ini kawan. Saya nggak tahu apakah bagaimana yang terjadi ya. Mereka bisa menyala-nyalakan Depak. Pada akhirnya Depak juga yang disalahkan. Pada akhirnya kambing hitamnya jatuh kepada Depak ya, yang menerjemahkan Al-Quran bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pada akhirnya si penyesat itu bernama Depak, kata mereka kan. Apalagi si Suma. Kalau bicara Al-Quran katanya dari apa namanya dari bahasa Indonesia terjemahan kita bisa tersesat. Artinya mereka mau mengatakan bahwa Depak itu adalah salah satu penyesat di muka bumi ini kawan ya. Dan itu tidak mereka tolak itu kawan. Dan tadi malam juga demikian ketika saya bicara tentang apa ya, nabi yang katanya akhlaknya mulia, paling mulia, paling tinggi. Ternyata Al-Quran tidak pernah menuliskan satu kata pun mengenai Nabi Muhammad berakhlak tinggi. Nggak ada itu kawan. Makanya saya bilang sama mereka, kau jangan kau tambah-tambah lah. Kalian suka kali menambah-nambah, saya bilang. Al-Quran menjelaskan yang berakhlak mulia itu Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub kawannya. Jadi jangan coba-coba sama saya menambah-nambah, karena saya sudah baca itu kan kawan-kawannya. Akhlak. Nah, ini. Jadi kawan-kawan, perlu kalian ketahui lah ya, bahwa surat 38 itu ayat 45-46 ya. Saya bukakan dulu kepada kalian biar kalian paham. Jadi kawan-kawan, kita jadilah orang-orang misalnya berdiskusi, kita nggak boleh juga tidak paham agama mereka, karena kalau kita tidak paham, mereka bisa menggiring sebuah drama, didramatisir semua cerita itu kawannya, pura-pura sedih, pura-pura ini, pura-pura ikhlas, pura-pura tulus, entah apa-apalah kayak ibu-ibu yang kemarin sama saya itu ya menangis dia kan ya. Aku bilang banyak kali gaya kau, aku bilang. Ini kawan, ini jelas. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak dibuat di sini Ismail. Kenapa? Karena Ismail tidak disebutkan sini, bukan hamba-hamba kami. Kami ini siapa? Nah itulah. Pokoknya bukan hamba kami lah. Yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar. Nah, kenapa tidak masuk Ismail? Karena Ismail tidak punya kekuatan yang besar. Dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ngeri ilmu-ilmu tinggi kawan. Ya, saya nggak tahu ini.
Kalian bisa lihat di sini tafsir bahasa Indonesianya, tafsir ringkasan Kemenak. Demikianlah kisah Nabi Ayub, salah satu nabi dari garis keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Seperti halnya Nabi Ayub, ketabahan dan kesabaran juga ditunjukkan oleh luhurnya. Dan ingatlah hamba-hamba kami yang taat melaksanakan perintah Allah, tabah menerima cobaan dan ujian, dan sabar menghadapi umatnya, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ya, mereka mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu agama. Dengan kekuatan mereka memimpin umat melaksanakan perintah Allah, dan dengan ilmu agama yang luas mereka membimbing orang lain. Jadi di sini jelas kawan, tidak ada nama Ismail Ismail ya, tetapi Ibrahim, Ishak, dan Yakub itu memang keturunan-keturunan Nabi ya. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir katakan yakni amal saleh, ilmu yang bermanfaat serta kekuatan dalam mengerjakan ibadah, juga mempunyai pandangan yang tajam. Jadi kalau di sini sudah dibilang begini kawan, maka saya bilang kemarin kan, tolong carikan saya ayat dari Al-Quran di mana ada ayat yang sepadan dengan hal itu yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah memiliki akhlak yang tinggi. Mereka kan selalu mengatakan Nabi Muhammad itu berakhlak mulia, lebih tinggi dari siapapun. Kan ini kalimat-kalimat hiperbola yang mereka bangun ya. Saya cari ayatnya nggak ada sebutan seperti itu kan. Padahal Al-Quran jelas-jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sudah barang tentu Allah SWT akan menjelaskan hal itu kepada orang kawan, kepada umat manusia. Ya kan? Tetapi faktanya nggak percaya kalian carilah, gunakan kata akhlak. Kan mereka selalu bilang Nabi Muhammad berakhlak mulia. Ternyata yang berakhlak mulia itu bukan Nabi Muhammad di dalam ayat itu. Surah 38 ayat 45 dikatakan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka memiliki akhlak yang tinggi. Kalau tinggi itu kawan, apa lagi di atasnya? Gak ada kawan. Kecuali bilang mereka memiliki akhlak yang lebih tinggi dari tinggi. Tidak ada lagi. Kalau sudah dibilang tinggi, yang sudah paling tinggi lah itu kawan. Kalau ada di atasnya lagi, ya yang lebih tinggi yang atas itu. Kalimat tinggi di situ kawan. Memiliki akhlak yang tinggi. Contoh ini. Ini kan amik. Nah ini lebih tinggi kan tangan saya. Nah kan begitu. Jadi kalau dibilang mereka memiliki akhlak yang tinggi. Bukan mik ini dia. Tapi yang ini. Terus ada lagi yang lebih tinggi nih. Mereka memiliki akal yang lebih tinggi. Bukan ini mereka, tapi yang ini. Itu arti tinggi kawan. Ya kawan-kawan ya. Jadi ketika saya minta itu mereka yang gak mampu. Nah kawan-kawan, sebelum saya memulai, saya mau memberikan sebuah video lucu dulu sama kalian. Aku temukan ini ketawa juga aku ya. Tapi mudah-mudahan orang ini tidak tahu entah masuk kategori penghinaan atau enggak ya. Mudah-mudahan tidaklah ini. Ya, selamatlah kita mendengarkannya kawan-kawan ya. Coca-Cola. 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 Geli aku lihat kawan ini kawan. Coca-Cola. Coca-Cola Fanta Sprite gitu ya. Tapi kalau didengar mirip-mirip apa ya? Jadi unik ku dengar itu kan ya. Aku tadi lihat di TikTok, lucu juga kawan ini, unik kan ya. Jadi kalau unik ya nggak salah lah kita ambil ya untuk hiburan ya. Sekarang ini banyak orang menggunakan ornamen-ornamen simbol-simbol keagamaan sebagai hiburan. Ada malah kemarin potong bebek angsa dinyanyikan untuk orang meninggal ya, orang lagu Batak itu ya. Apa lagunya? Marsirang Mahape. Itu lagu orang meninggal. Dinyanyikan orang tuh. Potong bebek angsa. Kayak gitulah. Aduh. Tapi kalau ini memang ngakak aku kawannya. Ya mereka menurutku tidak menghina sesuatu. Masa hanya bernada gitu dibilang menghina? Gak mungkin ya kawan-kawan ya. Cobalah, jangan dikit-dikit baperannya kok dikit-dikit. Kecuali dia melantunkan sebuah bahasa Arab. Bahasa Arab pun dilihat dulu. Apakah dia melantunkan sebuah ayat, nah baru. Kalau hanya begini kawan. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola.
Coca-Cola Fantastic. Kalau aku dengar suara kawan ini kawan, kayak suara si Somat bin Hindun ya. Coca-Cola. Coca-Cola katanya. Apa ini? Sprite katanya. Aduh. Iya mirip suaranya kalau aku dengar-dengar kayak si Somat tukang hina-hina Kristen itu ya. Ah, ini saya nggak tahu kategori apa masuknya. Kalau menurut saya ini hiburan ya. Tidak ada di situ menghina. Kalau dia berbicara begitu, membacakannya, ya sah-sah saja kawan ya. Langsung saya di WA, bagi dong Coca-Colanya bro. Aduh, 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 aduh. Ya, ya, ya. Jadi kawan-kawan, Coca-Cola, Coca-Cola kali ya. Sekali lagi ya, hiburan di sore hari asik juga ini kawan. Kita harus sering dihibur kawan untuk meningkatkan daya imun tubuh ya. Coca-Cola, 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 Coca-Cola Fantastic. Ngakak, bisa gue si tolor ini kawan. Siapa lah nama bapaknya ini ya. Lucu juga dia kawan, menghibur sekali kawannya. Ya kita nggak usah kehilangan selera humor lah kawan. Biasa itu, jangan nanti dikit-dikit baperan, dikit-dikit ah ini emoji dia apa saya ya, sudah ada 22, semuanya ketawa. Lucu lah kan. Nah ini kan, ada tambah 23 emojinya. Coca-Cola. Jadi kalau suaranya kulihat sih kayak suara si Somat bin Hindun. Ada lagi kawan yang menarik kawan ya. Saya nggak ngerti orang ini membuat video ini untuk menghina atau membuat sebuah kenyataan atau fakta ya. Oh, tunggu dulu. Aduh, ini tidak boleh nih. Ada suara. Ini ada suara. Sorry. Ya, nanti kena strike. Ini nih ya. Yang tersoleh judulnya. Jadi dia pergi ke masjid. Ini. Ya. Pergi dia kan. Dia pakai sandal hijau ya. Ulang. Biar kalian paham. Nah, ini. Nah ini anak soleh. Pergi dia pakai sandal hijau ya. Baik hati dia kan sholat. Ya. Tapi lagunya lagu si Peter Pan itu dua. Tadi aku matikan suaranya. Pulang dia duluan. Sandal hijaunya masih tetap ada, tapi diambilnya sepatu. Aku tahu otak anak ini kenapa gini kawan. Dia berharap bahwa sandalnya itu duluan masuk surga, maka diambilnya sepatu orang. Aduh. Ada-ada saja lah kulihat. Oh, belum selesai kawan. Terus ini si bapak ini cari-cari, tinggal sandal hijau itu, sepatunya sudah hilang. Aduh, lelucon apa ini? Coba ulang lagi ya ini. Datang dia kan. Siap. Taruhnya sandalnya kan, siap. Mungkin memang dari setting ini kawan, tetapi dia ingin menceritakan beginilah kehidupan kami, kata dia. Kan ini sama dengan menceritakan sebuah kehidupan dia kawan. Dia datang pakai sandal, pulang bawa sepatu. Untung nggak digebuki rame-rame dia. Pergi dia slow. Slow kawan. Ya penampilan boleh agamis. Ini bapak ini sampai setengah mati mencari sepatunya. Si anak itu pun mengira sandalnya sudah kayak si Bilal itu ya, sudah masuk ke dalam surga. Ternyata sendalnya masih tinggal di bumi. Aduh.
kawan-kawan ya kita ketawa dulu sebentar. Ini lagi ya, aku ulangi lagi mungkin baru baru masih ada yang baru masuk. Ada 29 emoji ketawa ya. Ini saya masukkan dulu nih. Nah ini ketawa orang tuh. Nah ini ya, masukkan dulu. Biar asik kawan. Karena ini sangat mengasihkan. Jadi hang. Sorry, tunggu kawan ya. Telat tadi itunya. Tes. Oh iya. Oh, tunggu keluar dari tunggu. Ya, kita tunggu kawan ya. Nah, kawan-kawan, itulah hal-hal yang menarik yang di sekitar kita ya. Nah, kemudian suara saya kedengar ya. Kedengaran nggak ini? Nanti nggak kedengaran ya. Oh, keluar dari sorry kawan-kawan. Tadi agak terpental dia. Gara-gara Coca-Cola. Nah, kawan-kawan, tadi malam itu kalian dengar saya bertanya apa? Coca-Cola. 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 Sprit. Enak kali lantunan Coca-Colanya itu kawan ya. Kalau aku bilang itu lantunan Coca-Cola namanya kawan ya. Dan kawan-kawan, kalian masih ya ingat ya tadi malam saya tanya kepada dia si apa si Ustadz Abdi namanya. Banyak Ustadz tadi malam melawan saya, geng. Tapi ya itu tadi semuanya mental dan membal ya. Kenapa mental dan membal? Ya karena mereka memang tidak berkompeten untuk menjelaskan hal itu. Kenapa saya bilang tidak berkompeten? Ya kalian kan bisa lihat kualitas-kualitas mereka ini. Kualitas-kualitas mereka bukanlah kualitas seperti orang Kristen. Yang mana di dalam kitabnya ada jawaban-jawaban itu. Saya tanya, Pak Ustadz, kan itu kawannya. Apakah di dalam diri Pak Ustadz ada Allah? Saya bertanya itu, jawabnya kawan kayak khotbah. Dia kira dengan menjawab gitu dia hebat kan. Nah ini, coba saya putarkan dulu sebentar kawan-kawan ya. Sebentar, sabar ya. Nah, ini saya matikan dulu suaranya. Iklan. Lewatkan aja iklannya, nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Sekali-sekali. Oke. Nah ini. Kalian bisa lihat kawan, saya nggak bohong-bohong. Udah saya bilang kan, yang paling mereka sulit jawab adalah apakah di dalam dirimu ada Tuhan. Paling sederhana sekali kawan. Apabila di dalam diri kita tidak ada Tuhan, maka kejahatanlah semua isi diri kita. Kita memiliki sifat baik itu karena ada Tuhan di dalam diri kita kawan ya. Wah berarti Tuhan masuk dalam kau, berarti Tuhanmu kecil dong. Apa pernyataan gitu? Oh kena lagi nih, gara-gara si Coca-Cola. Sabar ya kawan ya. Betul. Gara-gara si Coca-Cola ini. Post this program. Sorry kawan-kawan, terlempar lagi ya. Gara-gara si Coca-Cola itu. Coca-Cola. Aduh. Inilah kalau isi kepala sudah kotorannya begitu kawan. Jadi main-mainan mereka buat. Ya kalau kita jangan baperan lah kawan-kawan ya.
Karena dia kan tidak ada bicara tentang sebuah agama, dia hanya membuat itu sebagai lelucon yang dia anggap itu sebagai sesuatu hal yang menarik ya kawan. Mana bisa kita ini. Sekarang saya bukakan dulu kepada kalian ketika saya bertanya kepada kaum begoders itu kawan-kawan ya. Nah, ini bukakan dulu. Ini satu keunikan bagi mereka nih kawan. Mengapa mereka begitu sulit sekali menjelaskan konsep ketuhanan mereka kawan? Mereka selalu mengatakan kita yang bingung. Mereka yang bingung kawan. Karena mereka tidak apa ya. Tunggu ya ini. Ini edisi spesial. Kan begitu. Jadi sih. Tanyain ya, aja Bang. Silahkan. Tanyain yang banyak itu Ustaz Abdi itu. Siap. Terima kasih Ustaz. Tanyain banyak Ustaz Abdi tuh. Jadi menurut kepala saya kemarin berarti orang ini boleh dikatakan hebat, mumpuni, maka disuruh saya bertanya yang banyak ya. Ustaz Abdi itu katanya. Oh mantap ini berarti Ustaz. Tapi aduh kita lihatlah akhirnya dia berselisih paham dengan si Tristan, akhirnya dibuang dari rumah. Kasihan. Kita lihat ya kawan-kawannya ini. Saya mau bertanyanya begini. Apakah di dalam diri Ustadz ada Allah SWT? Ya, pertanyaan saya itu sangat gampang kawan. Apakah di dalam diri Ustadz Abdi ada Allah SWT? Harusnya dia kan jawab, ada atau tidak. Baru diberikan argumennya. Ada. Dalam bentuk misalnya dia bilang Asmaul Husna atau sifat 20 sifat-sifat Allah kan begitu ya kawan-kawan ya. Tapi lihat ya apa jawabannya. Dalam diri. Siap Ustaz. Ya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan begitu. Nah, kebiasaan mereka yang lama suka begitu kawan. Memang kelebihan mereka untuk bahasa Arab, dijelaskannya dibacakannya di bahasa Arab itu kan. Coba jemaat-jemaatnya itu nggak pandai bahasa Arab, tentu nggak tahu apa yang diucapkan kan. Itu sudah pasti kawan. Kita nggak tahu apa yang diucapkan, kan begitu. Nah, kemudian dia jelaskan lagi nih. Jadi siapa yang mengenal dirinya, saya ini dari siapa, dari mana, kemudian sekarang di mana, nanti akan kemana, kami ini hidup ini untuk apa, itu adalah termasuk pemberitahuan dari. Nah, yang ditanya apakah ada di dalam dirimu Allah, dia jawab pemberitahuan. Nggak nyambung kawan. Oke, kita lanjut lagi ya, lompat saja. Segalanya yang maha itu adalah sudah cukup. Begitu. Jadi kalau arahnya adalah dikatakan dalam diri itu adalah ada Allah, kemudian kita visualisasikan, kemudian kita wujudkan dalam hal bentuk loh ya. Bukan berarti wujud dalam arti bahasa Arab ya kalau. Nah, selalu mereka ini mengira kalau kita tanya, apakah ada Allah di dalam diri kalian? Mereka mengira kita menanya wujud bentuk kawan. Ya nggak mungkin lah Allah itu dalam bentuknya di sini. Ya matilah kita kawan ya. Mereka nggak tahu kawan, ada satu-satunya bentuk yang bisa hadir di mana saja tanpa boleh satu benda pun menghalanginya. Apa itu? Itulah roh. Mereka nggak percaya itu kawan. Bagi mereka roh itu bukan seperti kita, roh yang nggak kelihatan. Itu bagi mereka roh itu Jibril yang kelihatan dan terbuat dari nur cahaya. Ya kawan-kawan. Jadi mereka sangat kesulitan menjawab di sini. Dan pada akhirnya saya tanya, apakah di dalam diri Pak Ustadz ada iblis? Wah, tambah bingung dia. Iblis itu adalah sifat katanya. Aku geli aja mendengarkan. Padahal jelas-jelas ketika kita baca di surah 7 itu, dia bukan sifat. Tetapi dia jin atau makhluk gaib ya, jin lah. Atau malaikat. Kumpulan malaikat yang diberi nama dia iblis. Kan begitu kawan. Ya. Nah, tetapi karena mereka tidak mampu menjawab, dibilanglah itu sifat. Dan bahkan dia mengatakan manusia pun bisa jadi iblis. Unik kawan kan? Datang si Tristan. Karena dia tahu aku akan menggiring ke surah 7 itu. Wah iblis memang satu-satu. Maaf ini. Akhirnya mereka beda pendapat dan dibuanglah beliau ini. Kan beliau itu dibuang. Bukan tidak ada sinyalnya, ada. Dia suaranya ada.
Dan ketika aku bertanya lagi, sebenarnya kan mau memancing dulu. Tekniknya kan kumpulkan dulu, baru nanti kesimpulannya kan kuambil di belakang, kutanya kembali, kuhantam. Disitulah dia nggak sanggup lagi berdiri. Dan itu belum lagi aku sampai pada puncaknya, dia sudah nggak sanggup berdiri kawan. Masih hanya bicara tentang iblis ya. Bahasa Arab wujud Nah, karunia-karunia Allah ini ya. Begini ya. Jadi Allah itu kan mempunyai sifat yang 20. termasuk itu yang Nah, dia ditanya apa, bilangnya sifat. Jadi sama dengan si Tristan juga bicara itu juga. Jadi aku bilang, katakan aja lah manusia serupa dan segambar dengan Allah itu. Enggak mau dia kawan. Padahal sudah jelas-jelas sifat Allah ada dalam diri manusia, Mak. Mendengar, melihat, kan gitu-gitu kan. Menanya apanya si sifat keilahian, sifat. Nah, kawan-kawan, inilah kebingungan mereka ketika kita ajak berdiskusi ya begitu kawan. Mereka tidak paham dan ada saya lihat kemarin mereka mau lari ke Bible. Tunggu dulu, kau jangan lari ke Bible saya bilang. Itu tidak bisa, tidak ranahmu. Ya, kawan-kawan. Saya putarkan dulu sedikit lagi kawannya bagi yang belum terlambat datang biar kita gembira sedikit. Itu yang ketawa sudah 37 orang ya mengirim emoji ya. Ini patut kita budayakan. Hati yang gembira adalah obat. Oh, nggak bisa pula masuk ya. Harus minta restart pula ini. Nah, nggak usah lagi kita buka kawan si Coca-Cola. Coca-Cola katanya. Sama sepatu ya. Si Coca-Cola ini pun, nah ini masih Coca-Cola, 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 Coca-Cola Fanta Sprite. Aduh. Aku jadi tambah jernih mukaku ya, meskipun banyak jerawat ya. Wajah jadi tambah muda kawan, meskipun usia udah mau menginjak 50 tahun. 2 tahun lagi tapi. Maunya kayak gila tontonnya. Coca-Cola Fanta Sprite. Mantap kawan. Luar biasa lah. Oke kawan, ku ajak kalian ngobrol-ngobrol tentang diskusi yang tadi malam ya. Biar malam ini nanti kita bicara hal lain lagi. Saya ingin mengajak kalian nanti malam bicara tentang Bible. Kenapa? Ya kita harus seimbangkan antara itu. Tapi saya sudah memberi mereka kesempatan 1 hari untuk bertanya kepada saya tentang Bible sama 1,5 jam ya. Semoga nanti mereka menggunakan kesempatan itu. Nah, kawan-kawan sudah saya pin itu alamat ruang diskusi kita. Silakan masuk dan sambil menunggu kalian, saya buka lagi video si Coca-Cola. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Coca-Cola, 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 Kalau dengar si Zulkifli ini pasti ngamuk-ngamuk dia sama si Nandar ya. Apalagi si Tante Kainama pasti ngamuk-ngamuk kalau dengar ini. Tapi memang unik kawan ini kawan. Patut kita lestarikan ini orang. Oke, sudah ada Johnson Meong. Halo Johnson Meong, silakan. Selamat sore menjelang malam. Sore. Halo, mulai. Siap. Salam, silakan. Saya itu bingung mereka gini lah ya. Mereka tuh yang dimaksud akhlak itu apa sih? Katanya akhlaknya tuh
kok tinggi bisa gitu. Saya bingung lah. Katanya apa berbeda pengertian akhlak dari manusia sama dari mereka gitu. Kok bisa tinggi akhlak yang ya kita udah tahu lah ya lah di internet ini lah. Gak mungkin lagi tutupin. Dari buahnya aja kita udah tahu. Kok bisa disebut tuh akhlak itu tinggi gitu. Paling tinggi. Sebenarnya gimana ya, bingung saya sama pemikiran mereka gitu. Nah, terus yang inilah katanya sifat-sifat Tuhan mereka itu kan gitu. Maha melihat, tapi melihatnya tidak seperti manusia. Jadi gimana? Ya. Kan pernah aku bahas itu. Gimana? Contoh ya. Kalau manusia matanya 2. Berarti kalau tidak seperti manusia matanya misalnya 10. Kan bisa nggak manusia jadinya. Alien itu kan nggak manusia. Bisa jadi lah ya. Mereka kan ingin mengatakan Maha tahu yaitu sangat jenius. Kalau itu gampang menjelaskannya. Sama tapi dengan saya bilang memiliki 2 tangan. Saya tidak bicara Tuhan mereka, tapi saya bicara dulu pernah saya jawab gitu. Tidak memiliki 2 tangan, tetapi bukan manusia. Manusia tangannya kiri kanan. Kalau itu tangannya mungkin di sini, satu di sana. Bisa jadi lah. Penting nggak manusia lah ya, nggak manusia. Bukan manusia ya, bukan. Kalau Maha tahu, yang penting bukan pengetahuan manusia ya. Jadi pengetahuannya kayak gimana gitu? Ya nggak tahu lah kita itulah itu. Bingung saya. Aneh banget. Berarti ya emang mungkin alien kali ya itu ya. Karena mereka memang tidak bisa membayangkan Tuhan mereka, padahal Tuhan sudah menjelaskan ciri-cirinya. Ya kan, Maha mendengar, Maha melihat. Artinya sudah bisa melihat, mendengar kan gitu. Cuman saya nggak tahu apakah ada Maha hidup bergerak ya kan. Mungkin diam saja atau gimana, nggak tahu lah. Mungkin Maha hidup bukan yang dalam pengertian manusia kali lah. Ya, yang lain lah, entah apalah, penting gitulah. Iya. Terus saya juga bingung kayak mereka ini kalau berbicara itu dasarnya dari mana ya? Apa dia nambah-nambahin sendiri? Apa pemikiran sendiri? Itu ada dasarnya mereka ini pengen menjawab. Setelah aku pelajari khotbah-khotbah ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka, ternyata banyak mereka mengarang-ngarang sendiri, menambah-nambah sendiri. Aku kan pelajari tuh. Kalau mereka khotbah kesannya hebat, didramatisir, semua orang jadi menangis ini segala macam kan, terharu begini, ikut apa katanya, terhipnotis. Ku baca, ku pelajari tuh. Ternyata banyak yang tidak ada di kitab suci, mereka karang-karang sendiri. Entah dari mana mereka tahu, saya nggak tahu entah dari mana. Berarti celakalah orang yang mengarang kitab kan ditulis di sana. Betul. Berarti mereka udah celaka itu seharusnya. Ya memang celaka mereka. Makanya mereka celaka. Tidak ada perintah untuk menuliskan kitab suci. Nggak ada. Karang-karang orang itu. Pantesan lah ya. Di surat mereka tuh yang mereka masuk neraka itu surat 19 lah ya. 1. Yes. Itu tuh ya pantes lah. Mereka orang ngarang-ngarang kok. Pokoknya banyak mereka ngarang-ngarang itu. Makanya kalau sekarang minta ayatnya. Nggak akan bisa dia tunjukkan. Mana ayatnya. Dan oh iya kawan-kawan, sudah gitu aja ya Semeong. Iya. Oke. Terima kasih ya. Satu kawan-kawan yang kalian saksikan kemarin. Mereka sok-sok ingin membalas atau ingin melunasi hutangnya Moko Ginta. Oke, kata si Tristan. Saya bersedia melunasi hutangnya Moko Ginta. Oke, silakan. Apa permasalahannya kalian? Saya hanya bertanya kepada Moko Ginta. Buktikan surah 61 ayat 6 itu benar. Apa jawab Tristan? Oh kalau itu tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak bisa itu dibuktikan katanya. Dia dengan bibirnya dia mengaku. Artinya dia mau bilang apa? Apakah dia mau mengatakan isi Quran yang surah 61 ayat 6 itu tidak ada? Atau hayalan atau apa? Itulah makanya aku bilang jangan ditulis kitab suci. Allah itu sudah mengatakan jangan ditulis. Saya mengingatkan mereka jangan ditulis. Ternyata ditulis. Akhirnya apa? Orang-orang seperti saya bertanya kepada mereka, buktikan surah 616. Dia dengan lugas menjawab, tidak bisa dibuktikan sampai kapanpun katanya. Bukan saya kawan. Kalau saya beriman seperti itu, saya jawab, saya buka Bible itu, tidak perlu saya profesor doktor. Ingat, siapa yang sering mengutip pendapat-pendapat manusia untuk membenarkan kitab sucinya, artinya itu semua adalah cerita dongeng.
Tetapi siapa yang untuk membenarkan kitab sucinya hanya bersumber kepada kitab suci itu sendiri, itulah dari Tuhan. Dari Tuhan kawan. Saya kalau ditanya orang tentang Bible, tak pernah saya pakai profesor doktor. Masa profesor doktor itu lebih hebat dari Tuhan? Tidak mungkin. Firman Tuhan itu lebih hebat dari siapapun. Itulah sebabnya selalu saya katakan kan, terserah kalian mau terima atau tidak, ayatnya ada. Artinya dia mampu menjawab kawan. Masalah terima atau tidak kan itu menyangkut percaya atau tidak percaya lagi kawan-kawan ya. Oke. Masih banyak yang baru datang, saya hibur dulu mereka ya dengan ini Coca-Cola agar kalian terhibur. Coca-Cola, 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 Kreatif sekali orang ini kawan, suka kali aku ya. Wah sudah 60 orang yang ketawa, terima kasih ya banyak kalian yang ketawa, kasih emoji ketawa ya. Kalau emoji dari mana? Biasanya dari dari Facebook atau apa ya. Terima kasih, lucu kuliah ini, sangat-sangat menghibur ya. Kalian sekali lagi ya, ini terakhir lah. Coca-Cola, 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 Oke, terima kasih atas hiburannya Mas Prit ya. Jadi kawan-kawan kemarin juga ada yang bertanya, kenapa orang Kristen tidak ikut ajaran sunat sementara Yesus mengajarkan sunat? Oke, saya jawab. Saya bilang kan, kalian tidak ikut ajaran Abraham. Saya jawab. Pertama saya bilang, di Kejadian 17 jelas dikatakan sunat itu untuk keluarga Abraham, keturunannya. Yang kedua untuk seisi rumahnya, itulah budak-budaknya. Kami tak mau dikatakan budak. Kalau kalian mau silakan. Kalau dibilang kami keturunan Abraham, nanti dulu harus dicari tahu. Sudah. Yang ketiga, itu di Kejadian 34, itu adalah pengikut para penjahat kelamin. Saya cepat menjawab tetapi jelas dan tegas. Tujuannya apa? Biar mereka paham bahwa di Bible itulah lengkap. Kenapa orang sunat? Kenapa kelompok ini sunat? Ya, dan mereka ya terkewer-kewer, apa namanya, nangis Bombay. Halo, selamat sore Bu, sang murid, silakan Bu. Halo Bu, selamat sore. Selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Wah, Ibu lagi sibuk. Gak apa-apa kawannya. Nah, kalau kalian lihat perdebatan kemarin kawan, banyaklah di situ hal-hal baru yang kalian lihat. Bahwa mereka dengan gampangnya mengatakan bahwa Kemenak ini salah tafsir. Luar biasa kawan. Tetapi jangan salah, orang-orang Kristen juga udah mulai ikut-ikutan ya. Banyak yang bilang lai salah tafsir begini begono ya pokoknya. Tetapi itulah sebuah fakta yang membuat kita miris juga melihatnya kawan ya. Dan ya begitulah kawan-kawan. Dan dalam diskusi saya kemarin itu juga saya merasa kasihan mereka. Mereka nggak mengerti kehadiran Tuhan di dalam diri. Dibilang seperti bulan. Bulan mengikuti kemana kita pergi. Kalau memang demikian, Tuhan lebih dekat dengan kita katanya di urat nadi gini-gini. Mana ayatnya aku bilang nggak bisa tunjukkan kawan. Jadi saya nggak ngerti orang ini. Dari manalah berbagai kalimat-kalimat itu bisa mereka keluarkan. Wah Tuhan begitu dekat, lebih dekat dengan urat nadi, itu masih jauh. Berarti Tuhan di luar tubuh kita saya bilang. Kalau Tuhan di luar tubuh kita, lantas siapa yang membuat kau menjadi baik? Kan begitu kawan. Kita itu baik karena kita punya pengetahuan yang baik. Dan pengetahuan yang baik itu dilindungi oleh Tuhan, diajari.
Dia bertanya pula, oke saya tanyakan hal yang sama kepada orang Kristen. Ya saya jawab, kalau menurut ajaran Kristen gampang. Yesus itu sudah diutus ke dalam diri kami itu adalah Roh Kudus. Jangan kalian bilang itu perjanjian baru sejak zaman Raja Daud juga sudah ada dikatakan ayat mengenai Roh Kudus. Jangan ambil rohmu yang kudus dari dalam diriku. Sudah kata Raja Daud, saya bilang kan. Jadi di dalam diri kami kebaikan itu berasal dari Roh Kudus yang mengajari kami. Dan di luar adalah Bible. Bible itu kitab suci, firman Tuhan. Itu dari Tuhan. Itulah wakil Tuhan bagi kami. Aku bilang kan. Nah mereka nggak ngerti itu kan. Tetapi dalam diri kami juga ada iblis. Iblis itu punya kuasa juga. Dia maha hadir. Dimanapun dia bisa ada ya. Kalau bagi mereka sulit menjelaskan. Kalau dia katakan iblis maha hadir. Nanti mereka itu tambah bingung menjawab kawan. Kenapa bingung? Berarti karena Tuhan nanti dibilang orang, takut dia dikatakan begitu kan. Jadi dia berusaha mengatakan bahwa iblis itu tidak punya kuasa. Lantas di ayat itu dibilang, aku akan menggoda manusia. Apakah dia hanya menggoda si Adam? Kan tidak, manusia sekarang sudah 1 miliar. Bagaimana iblis bisa hadir di dalam diri 1 miliar orang? Itulah mereka nggak tahu kawan. Mereka bilang, oh di dalam diri kita ada nafsu pengetahuan. Dari mana sumber pengetahuan itu? Itu mereka nggak akan tahu. Kalau kita jelas tahu dari pohon pengetahuan. Kalau mereka dari pohon kuldi. Itu hanya untuk membuka aurat. Bukan ada pengetahuan di sekawan. Hanya buka aurat bahwa mereka selama ini tertutup. Tiba-tiba terbuka ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan. Ini lagi si Alex bilangnya begini. Kejadian 17 ayat 14. Orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikatam kulit ketamnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari penyaliku. Betul Alex. Itu kan diucapkan kepada siapa? Itu kepada si Abraham. Maka kalau keluarga keturunan Abraham tidak ada yang sunat, maka dia harus dienyahkan dari antara orang benar. Tetapi itu tidak ada urusannya sama kau yang bukan keturunan Abraham. Tetapi kalau kau mau mengaku keturunan budak, ya kamu juga harus dilenyapkan kalau tidak sunat. Atau kau mengaku keturunan penjahat kelamin, sesuai Kejadian 34, ya kau juga harus dilenyapkan. Tidak enak memang pilihan itu, tetapi itulah kawan. Zuma Dompret. Halo Zuma Dompret, silakan. Pas sore nih, malam nih Bang. Ya boleh sore, boleh malam. Menarik juga diskusi tadi malam. Tetapi saya nggak lihat penuh sayangnya Bang, karena saya lagi nonton acaranya si siapa tadi malam itu ya. Oh si Erben Channel dan kawan-kawan berdebat tentang nama Allah. Waduh, sampai terbirit-birit Bang. Cuman mengujinya gini, ini sharing aja. Ya, siapa yang terbirit-birit? Ya orang itulah, ditanya gampang Bang. Orang Aditya. Siapa? Pokoknya orang itu si orang itu lupa kok namanya, Ustadz siapa gitu, ditanya sama si Erben. Rupanya Bismillah itu kan kalau diterjemahkan itu terpisah-pisah itu ada kata Allah. Jadi pisah-pisah gitu loh, di suku kata ada Allah gitu loh. Kan kalau Allah itu kan nama proper name. Itu nggak boleh dipotong. Tapi kenapa dalam lafal Quran itu menjadi Bismillah? Proper name kan nggak boleh disingkat-singkat. Yeah. Itu aja diutak-utik sama si Erben sama siapa si Ustadz siapa kemarin tuh. Terbirit-birit lah dia kan. Wah, gak karu-karuan jawab akhirnya ya. Tapi ternyata si Aldo juga jadi pengkhianat kita Bang. Jadi malam ini cerita-cerita aja ya, nggak apa-apa sambil. Aldo pengkhianat. Ya aku nggak bilang pengkhianat lah. Pikiran orang Kristen kan kalau berdebat ya biasa lah, beda pikiran. Tapi kan sebenarnya sama. Cuman mengartikan bahwa kalau kita kan sepakat Allah itu adalah nama gelar. Kalau nama Allah sesungguhnya Yahweh. Nggak tahu, menurut Abang sepakat nggak dengan kata gitu? Ya terus. Nah tiba-tiba si itu masuk tuh sih. Ini cerita. Jadi Aldo cerita. Ini cerita kisah. Jadi ketika kalau Abang ada si Aldo ya harus ngerti posisinya. Ya, ketika Aldo masuk dia bilang enggak. Menurut ini Allah itu adalah nama sifat juga menurut kamu Katolik gini. Menurut dia kan betul. Allah itu nama sifat katanya. Nama proper name, Kristen dia mengakui itu. Ternyata dibuktikan dengan ayat apa? Dengan kitab Alkitab yang ada versi aplikasi. Dibolak-balik. Di Kejadian 1 ayat 1 ternyata Allah kalau versinya Arab kan tertulis dalam tulisan Arab tuh
Allahu Akbar, apa menurut tulisan Allahu Akbar itu. Ya. Tapi kalau di convert di kata Ibrani terbaca apa? Elohim terbacanya. Jadi bukan proper name. Kalau menurut Erben dan kawan-kawan, proper name-nya orang Kristen itu harusnya YHWH yang nggak boleh disebut sama orang Israel kan YHWH itu nggak boleh dikatakan lah sebenarnya. Makanya diganti dengan kata Elohim. Wah, di situ si Aldo menampilkan cerita. Wah, tidak bisa, orang Kristen juga harus mengakui bahwa Allah itu adalah nama proper name, bukan nama gelar. Jadi perdebatannya di situlah. Akhirnya naiklah orang Muslim itu kan, wah semangat, ayo Aldo, kamu tuh berantem kan antar. Tapi ya itu saya tarikan berantem lah antar Kristen di depan orang itu. Ada namanya si Adi Dosti kali itu, makin manasin lah dia kan. Bubar lah akhirnya si Adventnya keluar, dombanya domba itu nggak tahu siapa keluar juga. Marah-marah lah kan. Mana ini gini. Nah ternyata itu Bang, ada satu titik lemah yang kita kayaknya belum sepaham itu tentang bahwa perpenan dan gelar itu masih belum sepakat kita di antara orang Kristen. Karena ini kan bicara terjemahan, padahal sebenarnya itu tidak mengganggu keimanan ya, cuman. Halo, bah hilang. Halo, Zuma Dompret. Halo. Ada siapa kemarin tadi? Halo. Ya, tadi hilang sebentar. Ya. Udah. Silakan. Tadi kan di grup itu tadi malam kan ada Roy, ada siapa? Ada si siapa itu? Siapa namanya? Si Laban ya? Ya. Di grup sayang mereka keluar. Nanti suatu ketika kalau tiba-tiba Aldo muncul dalam grup itu, misalnya diundang, mereka kan biasa gitu, dipaksa itu si Aldo ditarik. Nah, itu harus hati-hati kalau sama Aldo, Bang. Saya ngasih tahu aja ceritanya. Supaya nanti ketika kita ngomong jangan jadi wartawan. Saya kan sudah pernah ketemu Aldo tahun 2008 tatap muka di Jakarta. Waktu itu dia pengikutnya siapa? Jacob Dokter Jacob yang menggugat lah itu, Jacob apa namanya? Jacob lupa pula aku. Ya itulah. Jacob siapa lah, intinya itulah. Ya. Makanya suatu ketika kalau tiba-tiba ini strategi tadi saya lihat kan Abang ada si Roy, ada si Laban. Jadi ketika mendapat satu pendapat tuh ya harus pintar gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak. Di malam saya lihat Erben terjebak. Jadi dilarikannya kita tentang definisi Allah dalam Kristen. Jadi berdebat tadi malam di situ. Sampai dibilang, Aldo kamu jangan gini. Nah, tepuk tangan lah orang Islam itu. Kalau lucu itu. Makanya Abang besok jadi gitu kalau ada si Roy atau siapa ya atau siapa. Perhatikan aja Bang. Orang itu gimana arahnya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang sedikit abu-abu, ya pinterlah mengkalkulasi. Karena saya nggak tahu Aldo ini kenapa bisa begitu berani gitu. Dia tahu bahwa sekarang lagi diskusi antara Islam dengan Kristen, tiba-tiba dia kok masuk menjadi manfaatkan kubu sebelah. Makanya kalau kemarin itu kalau si Roy sama si Laban itu atas rekomendasi Abang nggak masuk di grup di MDM tuh? Enggak ada aku rekomendasikan. Mana mau aku merekomendasikan orang? Malah aku tidak masuk orang sama sekali di situ. Biar aku saja yang ditanyai. Oh, jadi mereka tuh masuk itu memang inisiatif mereka sendiri ya, bukan dikoordinasikan. Aku takutnya gitu aja kayak tadi malam. Jadi ada orang yang semua ada selalu kuingatkan kalian jangan masuk, nggak ada gunanya. Karena orang itu jadi punya kesempatan kan. Nah, itu aja sih. Aku ingat Bang, wah, si Abang juga nih ngundang yang lain-lain ini bahaya nih. Maksudku jangan, harus dipahami dulu. Nah, harus dipahami dulu siapa teman kita supaya nanti ketika pendapat itu ada, jangan jadi ini. Ya kemarin tuh kayaknya nggak tahu apakah si Aldo masuk sendiri atau dibawa sama tim Sia atau apa, tapi kan jadi lucu gitu aja. Jadi lucu aja, jadi orang tepuk tangan gitu aja sih Bang. Mudah-mudahan si Abang kalau besok dipahami itu kawan-kawan siapa. Jadi sampai Slack gitu loh Bang. Ya. Itu aja pesan saya Bang, supaya besok debatnya tambah enak lagi. Tadi malam saya lihat enak. Saya lihat rekamannya sih, saya lihat enak juga. Ya, terima kasih Bang ya. Terima kasih Zuma Yop. Kawan-kawan, aku memberi sebuah kesaksian sama kalian.
bahwa aku kalau berdebat tidak pernah membawa orang karena aku tahu antara pikiran dia dan pikiranku pasti berbeda. Kemarin betul saya ada join dengan Pak apa namanya ya? Alah lupa aku yang kami di ISDN itu debat itu ya 2 lawan 2. Tetapi di situ pun saya terpaksa mau tidak mau harus mengikuti gaya alur Bapak siapa itu, Bapak Joseph atau Bapak siapa itu ya. Tetapi puji Tuhan dia pun tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol atau menyolok ya kawan-kawannya, yaitu sangat saya hargai. Tetapi kalau di room-room Kristen kalau mereka sedang bicara agama lain, saya pun tidak pernah masuk ujuk-ujuk begini begono terhadap agama lain, tidak. Tetapi kalau sedang bicara tentang Alkitab, saya masuk ya saya harus mempertahankan argumen, kan begitu ya kawan-kawan. Nah, Sam Aldo itu sudah saya kenal dari 2008. 2009 kalau nggak salah 2010 atau 2009 kami ketemu di Jakarta. Waktu itu Jacob Sulistyo, Dr. Jacob Sulistyo itu sedang menggugat LAI. Ya. Jadi Jacob Sulistyo ini punya dulu banyak murid, salah satunya Sam Aldo, baru si Palen. Menurut keterangan si Palen, waktu saya bertemu mereka di ruko itu, lantai 4 ada jalan layang, tapi kata kawan di situ sering orang dulu tawuran, lempar-lemparan. Nah, di ruko itu, kata si Palen, saya duduk di samping Sam Aldo katanya. Nah, yang menyambut kami kan Sam Aldo. Waktu itu saya datang dengan DPO nomor 1 ya. Yang pertama aku seorang kapiten. Yang kedua si Osama bin Laden. Nama-nama akun Facebook. Yang ketiga siapa-siapa itu ya. Sebenarnya aku mau ngajak yang namanya Duladi Samarinda dan yang lain-lain, tapi mereka tidak, si Birong sama si Opa sama hantu Gua Hero saya mau ajak kan. Tetapi ya itu tadi mereka masih takut wajahnya kelihatan. Jadi kami berempat lah ya. Di berempat itu kalian nggak tahu siapa si kapiten, siapa ini nggak tahu. Tetapi namanya itulah. Ya, dan saya datang. Hanya saya lah yang namanya jelas. Yang lain nggak tahu nama siapa. Dan akhirnya kami masuk. Setelah masuk, mulailah kita berbicara ya. Mengapa sih kalian orang itu dulu aliran mesianik namanya. Dan pada akhirnya Aldo muncul lagi. Kalau nggak salah aku setahun yang lalu ya atau gimana, saya bertanya kepada Aldo, bro, kamu muncul lagi? Iya bang, katanya. Kamu masih ikut Pak Dr. Jacob Sulistyo? Enggak lagi, orang tuh nggak benar itu, ajarannya nggak benar, katanya. Aku hanya geli. Ya begitulah kawan, apa mau kita katakan. Kalau sama Sam Aldo, sama si Palen, aku kan punya trik sendiri untuk berdebat kawan. Sama si Yitzhak. Mereka memang jago untuk bahasa-bahasa Ibrani, bahasa ini. Sam Aldo jago, aku akui. Saya sudah bertemu langsung kok. Tetapi satu yang tidak mereka miliki, ya, sejago-jagonya orang, kalau hanya tersurat, itu nggak akan bisa kawan. Nggak bisa. Alkitab mengatakan, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Nggak ada dibilang, oh pintarlah kau gini-gini. Nggak ada itu kawan. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, ya rumus 2 ini dipakai. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bisa menembus pertahanan saya. Mau si Yitzhak disuruh, Yitzhak kan saya bal-bali kemarin. Pertama-tama saya enggan karena dia mengaku dia orang Israel, orang Yahudi. Ternyata setelah saya lihat dia KW, saya bal-bali. Si Palen juga aku bal-bali. Ya, mereka kira saya nggak bisa. Buka saja itu banyak software bahasa apa kita pelajari sedikit kawan ya. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita harus memiliki namanya cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Bagaimana menghadapi kata Allah itu? Saya selalu berpatokan kepada satu kisah para rasul 2 itu aja kawan. Ayat 11. Itulah untuk pertama sekali Alkitab secara resmi mengatakan bahwa orang Arab mengerti bahwa mereka sedang bicara tentang firman Tuhan. Gitu cara lihat kawan. Sebelumnya nggak ada cerita kawan. Aku bukakan dulu kawan-kawannya. Sambil saya buka, saya masukkan dulu bagi kawan-kawan yang baru gabung. Ini kita hiburan sedikit. Saya buka software ya. Coca-Cola
Coca-Cola, Coca-Cola, Sprite. Asik kali didengar kawan. Sudah 103 orang yang ketawa ya. Mantap, mantap, mantap. Ah, ini saya buka sekarang. Kita lupakan dulu si Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ini saya masuk dulu. Biar kalian paham. Gak ada cerita kawan. Ya. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Di sini sudah mulai ada kata Arab ya. Kalau kalian meyakini Allah itu adalah bahasa Arab, maka di sini orang Arab sudah ada dan mereka mengatakan apa? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi di sini bercerita tentang orang-orang itu berbicara tentang perbuatan Tuhan. Nah, itulah untuk pertama sekali di dalam Bible diakui bahwa orang Arab itu mengenal Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Paham kawan ya? Tetapi apakah Tuhan itu, Bapa di surga itu, datang kepada bangsa Arab? Enggak ada. Putus sampai di situ. Kenapa putus sampai di situ? Karena semua orang sudah mendengar firman Tuhan. Dan para rasul sudah disuruh pergi. Dan mereka dikarunia Roh Kudus sehingga bisa berbicara bahasa apapun kepada bangsa-bangsa. Kalau saya melawan mereka nggak akan tembus. Mau proper name, mau apa name, patun name, tahap apa. Memang aku gak paham apa yang mereka katakan, mengenai gitu kawan. Tetapi itu aja ku buka, bisa ku sanggah semua mereka tuh benteng kuahnya itu aja. Langsung saya bilang gitu ya, tunjukkanlah di mana dikatakan bahwa orang Arab mengenal Allahnya Israel. Di mana? Gak ada. Kalau dikatakan si Hagar, namanya El Roy. Selesai. Harusnya El Roy. Nah sekarang orang Arab kalian akui kan Al-Quran mengatakan Allah itu datang hanya kepada kaumnya masing-masing. Kaum waktu Nabi Muhammad kan Arab. Nah di situ orang Arab sudah mendengar namanya firman Tuhan. Apakah Tuhan akan datang ke orang Arab? Tidak lagi kawan. Kok bisa begitu? Karena orang Arab sudah mulai mengerti firman Tuhan. Dan itu disebarkanlah itu ke tanah Arab. Itulah sebabnya di Kristen ada Arab. Terus apalagi mau dibilang proper name segala macam. Aku gampang menjawabnya itu. Musa ketika dihanyutkan dulu di Sungai Nil. Apakah dia mengenal Bapa di sorga? Enggak kenal. Itulah sebabnya dia tidak disunat. Mana ada Musa disunat? Aduh kawan. Lah lantas bagaimana? Ketika Musa datang ke kaumnya dia bilang, aku adalah aku. Semua langsung diam takut. Nah itu kawan. Siapa nama Tuhan? Aku adalah aku. Kalau dia punya nama, apa bedanya dia dengan manusia? Atau kalahlah dengan manusia? Nama siapa yang paling hebat? Kan gitu-gitu laga-laga nama. Kenapa dia mengatakan kepada Musa, aku adalah aku? Tidak dikatakan misalnya namanya langsung ini katanya. Enggak kawan. Nah itu banyak itu. Aduh sudahlah. Kalau mereka itu ajab sama aku. Tanyalah si Semaldo. Halo sang murid, silakan hidupkan mikrofonnya sang murid. Halo Pak. Halo. Wih. Tadi saya lagi sedih terus lihat itu si Coca-Cola. Saya langsung itu ketawa perut sakit sampai kencing lari ke ketawa. Ya hiburan Bu, hiburan. Itu dari mana bisa nemu si Coca-Cola itu? Aku enggak tahu, aku buka-buka apa Bu, apa namanya itu TikTok. Mulai itu aku download. Itu dan sandal itu juga nyata. Saya juga pernah dulu kayak gitu suka hilang. Terus paling kesel itu kalau sendal kita ditukar sama yang dia pakai yang sudah bulukan yang udah jelek, ditukar sama saya yang masih baru. Itu yang paling kesel itu. Iya betul. Udah itu aja. Sampai kencing. Oke, terima kasih Bu sang murid. Saya juga tadi pas nonton lagi di project, setengah mati aku ngakak-ngakak.
kebetulan ada tukang plafon itu kan dari orang Muslim, dengarnya, apalah itu orang tuh ngomongnya salah-salah, katanya kan. Kayak menghina sekali, ku bilang nggak ngerti lagu, penting dia kuliah ini hiburan, ketawa-ketawa lah aku kan. Aduh, akhirnya ikut juga anggota ketawa-ketawa. Coba apa itu yang aku tunjukkan lah kan. Ketawa lah ya, ketawa itu membuat kita hati yang gembira adalah obat ya kawan-kawan ya. Ya gimana lagi mau kita bilang kawan. Dia bukan membacakan bahasa Arab, tidak. Nadanya begitu ya, nada mungkin orang Arab membaca juga gitu, buku. Misalnya buku kedokteran, orang itu juga bacanya gitu. Misalnya buku kedokteran tentang apalah, udah tentang biologi. Darwin mengatakan, katanya misalnya gitu kan, manusia tercipta dari berasal dari kera. Itu buku biologi, cara bacanya gitu. Kita kan tidak tahu kawan, itu kreativitas orang itulah kawan. Nah, sekarang setelah selesai si telur tadi buat lawak-lawak ya, sekarang giliran saya. Saya beriklan juga dulu dong, biar kalian tahu perkembangan Rumah Anak Terang. Ini dia kawan, ku tunjukkan dulu. Ya. Nah ini kawan-kawannya Rumah Anak Terang. Wow, macet. Biasa nih, selalu macet ya. Oh, dia lagi loading. loading dulu kawan, loading. Oh, tunggu. Anda dapat menunggu sampai halaman menjadi responsif atau keluar dari halaman. Kalau keluar, sorry kawan-kawan. Minum dulu. Mungkin dia lagi lagi loading tadi ya kawan-kawan ya. Sabar ya. Biar kita tahu perkembangannya. Ini baru datangnya keramik, semen. Jadi setiap ada nama saya beli keramik, semen ada kekurangan, salah hitung. Rupanya makan semennya banyak ya. Biasa pesan dengan 100, kurang ternyata. Satu ruangan ini 9 sak sekitar situlah kawannya. Jadi lebih lah ya, karena masih ada mendempul-dempul yang belum bagus. Sama ini panjang pokoknya. Inilah beli. Salahnya ini sudah lagi. Sudah Nah, itulah kawan-kawan perkembangan Rumah Anak Terang. Ya, tinggal
Mudah-mudahan itu tinggal satu ruangan lagi ya, satu ruangan yang terakhir itu, habis itu piri-piri, bukan pira-pira ya kawan-kawan ya, piri-piri. Kalau pira-pira nanti telur ya, telur ayam maksudnya. Kalau piri-piri aku pun baru tahu kemarin kawan. Aku kira plafon itu hanya yang dalam itu saja, rupanya piri-pirinya juga mereka itu kan, jadi terpaksa dihitung ulang ya, piri-pirinya itu sekitar 80 sampai 100 meter keliling ternyata kawan-kawan ya. Cuman ada belok-beloknya dikit. Jadi begitulah kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, bagi siapa saja yang mau tergerak hatinya untuk berdonasi untuk Rumah Anak Terang ya silakan. Tapi bagi yang apa, silakanlah bantu saya dalam doa kawan-kawan ya. Sebentar lagi hari raya Imlek, saya sudah punya kaos Imlek. Saya suka kali kawan. Setiap tahun inilah yang saya beli, selalu begini, buat kaos-kaos gini saya suka ya. Karena saya urutkan tahun harimau sekarang ya, tahun apa. Karena ya itu lagi yang membuat hati senang ya, sama si Coca-Cola tadi. Oke. Halo Raja Kafir, selamat malam. Silakan Rafir. Malam, Lego. Malam, silakan. Iya, luar biasa itu kaosnya, Le. Tapi ada nggak tahun kadal, Le? Ada nggak itu ya? Nggak tahu, nanti mungkin ada. Iya, Le, sebetulnya kalau iklannya itu yang tadi itu Coca-Cola, Fanta Sprite itu kan satu perusahaan itu apa sponsor orang Ya, itu ya? Sponsornya Coca-Cola ya? Kok nggak ada bisa jadi. Pepsi ya? Bisa jadi. Iya, ya. Nah, Le, kalau menyinggung masalah nama Allah itu, sebetulnya kan kecuali tadi yang ayat yang Le tampilkan itu kan setelah pertobatan Paulus itu kan Paulus pergi ke Arab kan lah itu. Kalau di Galatia 1 ayat 15 sampai 17 itu. Selama 3 tahun kalau nggak salah itu. Rasul Siap. Paulus itu. Nah, ayat itu menunjukkan orang Arab ini lebih dulu tahu nama Allah daripada nabinya kan, Le? Ya, betul. Iya. Nah, nabinya itu kan baru abad keberapa itu? Abad Zaman ke-6. Rasul Paulus ya kan? Nah, lebih tahu dulu Allah itu. Nabinya baru tahu abad 6-7 itu. Sebetulnya kalau Le ambil iklan apa yang stand up comedy itu ada lagunya Farhan sama Triun Slayer itu, Le. Si Triun Slayer itu. Lagunya yang balon gitu lah ya. Balonku ada 5 itu kan. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Nah, itu kan sukanya si Farhan sama si Triun Slayer. Iya. Aduh. Emang kayak gini ya lagi heran kita ini, tapi ya begitulah begodes ini. Sekarang ini lah, hati-hati lah ini sekarang begodes yang kelas marbot ini lah ya. Sekarang ini kayak pionir ini karena mungkin sudah kritis mereka, sudah nggak bisa apa-apa lagi, semua sudah terkoyak semua ya. Sedangkan Alkitab itu sudah bisa menjawab. Mereka ini bikin jebakan Batman lah. Macam kemarin itu si Ibno itu kan masuk di roomnya Pak Bom. Jadi dia pertanyaannya itu mau menjebak. Untung ada teman yang langsung menghandle ya. Dia pertanyaannya begini, apakah kawan-kawan muslim menganggap Islam itu penyembah berhala kalau di Alkitabnya? Nah, kan hampir seperti jemaat Batman kalau kita mengatakan iya. Nah, nanti si gurunda dan ini kan nanti main-main ini mulai tulis-tulis siapa yang mau dilaporkan kan gitu lah. Nah, ini sekarang sudah mulai seperti itu cara mainnya mereka. Jadi kita harus ya itu benar seperti lain tulis seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya memang kita akui lah debater nomor 1 di Indonesia. Begitu Le. Siap, terima kasih. Selalu maju ya, selalu maju terus. Tuhan berkati lah ya. Oke Le. Oke, terima kasih Rafir. Siap. Rafir, Raja Kafir, udah turun tangan Raja Kafir kawan, minggir yang lain.
Ya, kawan-kawan, saya tahu mereka ingin menjebak kawan, tetapi ya puji Tuhan sampai saat ini jebakan Batman mereka masih bisa saya tangkal. Yang saya takutkan adalah kawan-kawan yang lain, kawan yang mereka terlalu emosinya itu tidak bisa terkendali dan emosi selalu ditaruh di depan. Harusnya muka yang ditaruh di depan ini emosi. Ya kawan-kawan ya. Dan saya selalu ingatkan. Saya ingatkan terus kawan. Kadang WA, kadang apa, Pak Bom saya ingatkan semuanya. Hati-hatilah. Maka kalau kalian memang ingin membuat mereka itu bling satan itu kayak ikan diambil taruh di darat gini. Bicarakan aja Bible. Tetapi buat perumpamaan ya biar mereka baperan. Di dalam hukum nggak bisa baperan kawan. Ya, definisi terjemah orang itu menafsir nggak dibenarkan itu kawan. Ya. Kalau kita bicara kitab suci kita, mereka kok marah? Nggak bisa kawan, nggak bisa. Ya itulah teknik-teknik seperti itu yang harus memang banyaklah dipelajari kawan-kawan agar kita ini bisa selamat-selamat. Karena makin lama makin kesini saya lihat kemarin yang menendang sesajen itu sudah dimaafkan ya dengan modal materai saja. Kalau mereka enak kawan ya, tinggal modal materai selesai. Tapi kalau kita yang melakukan itu, tunggu dulu sampai kau bertekuk lutut. Ya, begitulah kawan. Tetapi apa boleh buat? Memang itulah yang harus kita pikul dan ya sudah menubuatkan itu kawan ya. Oke kawan-kawan, masuk Kasih Kekal, hidupkan mikrofonnya Pak Kasih. Selamat malam Pak Kasih. Salam, selamat malam. Salam, silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Jadi kalau mendengar diskusi tadi malam itu, kalau tidak salah ada yang bertanya tentang dari saudara Seiman kita ya Pak Rudi, Bang Rudi, tentang budaya ya. Ya toh, tentang budaya. Satu yang bertanya itu. Ya, kita hidup bertetangga kanan kiri. Apa itu? Kita hidup bertetangga tuh artinya kan kita saling bahu membahu, nolong menolong. Tapi ketika ada budaya lain muncul, tiba-tiba berubah budaya itu. Memang kita tidak akan mau tidak mau harus menerima budaya itu, budaya manapun masuk ya kita tampung. Artinya kita steril juga apakah budaya itu positif, kan begitu Pak Bang Rudi. Jadi kalau saya lihat pertanyaannya itu tidak jawabannya itu tidak pas. Masa jawabannya karena medsos, karena internet itu, aduh bagaimana ya, orang kita bicara budaya itu kan suatu sistem yang ada di kelompok masyarakat yang kemudian mengandung nilai-nilai atau norma-norma kehidupan sehari-hari begitu. Dan mau tidak mau kita harus menerima budaya itu, artinya budaya dari asing atau dari dalam kita harus terima itu. Itu yang pertama Bang Rudi, itu jawabannya nggak tepat itu. Kedua, ketika ditanya dalam dirimu ada Tuhan, selalu jawabnya sifat. Tapi ketika ditanya dalam dirimu ada iblis, karakter. Kan begitu. Iya, itu karakter sombong, karakter apa begitu. Loh, karakter, di dalam karakter itu ada sifat. Gitu loh Bang Rudi. Di dalam karakter itu include sifat itu begitu. Jadi jawabannya bagaimana ya? Ya udahlah Bang Rudi, nanti coba diskusi lagi dengan mereka begitu. Itu saja dari saya sementara Bang. Makasih. Oke, terima kasih Kasih Kekal. Sampai si Kasih Kekal pun stres mau menjawab apa. Ya karena mereka nggak punya ketegasan kawan, pelin-pelan. Ya, dan itulah hebatnya mereka. Pelin-pelan itu satu kebanggaan ya. Makanya saya bilang kemarin, tolong tegaslah. Mana ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana mereka bertanya kepada saya. Halo obat nyamuk, silakan. Obat nyamuk. Halo, selamat malam Bang. Malam, silakan. Ini Bang, cuma sedikit menyampaikan saja. Siap. Keluhan. Ini Bang mau tanya aja, bisa enggak kalau mereka itu sembahyang di malaikat.
Ini saudara kita di sebelah ini. Ya. Apakah menurut kitab suci mereka bisa enggak kita sembahyang di tempat umum yang ada lambang agama lain gitu, Bang? Nah, itulah kemarin ada saya juga berdiskusi itu di ruangnya bukan nih, RIM. Waktu dengan Ibu Sumangkut itu yang dari Amerika itu. Pertama si Bapak itu bilang nggak bisa. Terus Ibu Sumangkut bilang, "Loh, kami di Amerika itu masjid penuh, dan di depan masjid itu ada sinagog. Kami sembayangnya di situ, sholatnya kan ya. Oh, itu pengecualian katanya. Kecuali kepepet katanya. Ya, begitu Ya, kalau sinagog itu masih wajar-wajar aja, Bang. Ya. Loh, kok keluar? Siapa tadi kasih obat nyamuk? Anu mereka itu. Kok keluar? Aduh, signal Bang, signal. Ya, silakan. Ya. Jadi lambang itu jauh dari kesamaan atau kemiripan dengan cara beribadahnya. Nah, cuma mereka nggak tahu lambang itu ada di mana ditaruh. Tapi warga di sekitar situ sudah tahu itu lambang bahwa agama lain gitu. Di mana itu? Di mana? Tadi hilang. Ya. Atau yang jelas di daerah saya. Ya, di satu tempat lah gitu ya. Iya. Nah, baru begini Bang. Mereka mau mendirikan tempat ibadahnya mereka. Nggak tahu? Mereka pakailah tempat itu, tempat umum dulu. Nah, mirip-mirip kejadiannya di Sulawesi Utara itu ya Bang ya, yang sempat demo itu. Ada itu, yang di demo warga Manado ya. Ya itu mirip seperti itu, sarana umum dulu. Mereka pakai. Nah, mereka beralasan nggak punya tempat ibadah. Padahal tempat ibadah dari sarana umum itu tidak jauh-jauh amat Bang. Tempat sarana ibadah mereka. Sekitar 400 atau 500 meter aja. Hampir 100 meter aja lah Bang. Kalau dianggap 100 meter. Nggak sampai 200. Mereka beralasan tempat ibadah mereka jauh. Lah 100 meter itu jauh bagaimana dari lokasi rumah-rumah itu. Padahal di kompleks juga itu. Nah, kemarin mereka minta izin pakai sarana umum. Setelah sarana umum dipakai, mereka bagaimana lagi nggak nyaman, minta di satu lahan untuk dibangun rumah ibadah, musola. Tapi dari musola jadilah rumah ibadah yang besar itu. Sampai sekarang. Makanya kita heran, apakah mereka seperti itu? Awalnya menggunakan umum, tapi atau memang itu teknik mereka seperti ini, teknik ngeles-ngeles saja itu. Ya. Adakah seperti itu di karena ada itu ajarannya bahwa kalau mereka ajarannya seperti itu. Adakah aturan itu? Ada ada. Oh, gitu. Jadi kalau mereka masih minor, mereka baik-baik. Iya. Halo, ya Bang. Kalau mereka masih minor, mereka baik-baik, patuh, ikut. Tapi kalau sudah mayor, mereka akan menggusur, melindas. Itu hukum alam itu. Oke, begitu aja buat nyamuk ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Sinyalnya agak putus-putus. Itu di mana-mana mereka begitu kawan. Di Bali mereka patuh, tunduk, taat. Di Papua juga begitu. Tapi begitu mereka sudah besar, tunggu dulu katanya. Ya itulah kalau kita lihat kejadian-kejadian yang mereka katakan kami datang tidak ada peperangan di Indonesia. Keliru. Justru orang-orang pribumi itu yang menyambut dengan baik. Mereka cinta pluralisme, cinta sesama manusia. Bukan dari merekanya yang cinta manusia. Buktinya apa? Setelah orang-orang pendatang ini jadi mayor, mereka lihat. Sekarang pun agama lokal mau dibabat. Halo Bam Ali, mikrofonnya Bam Ali. Halo, selamat malam. Malam, silakan. Silakan. Iya, aku sih dari pihak Muslim ya. Kalau dari pihak Muslim, ya. Iya, jadi segini. Kalau di pihak Muslim, contoh Bang Rudia berdebat. Dalam berdebat itu kan terkadang harus memiliki dasarnya kan ya. Betul nggak?
Betul. Nah, sekarang kalau Bang Rudi dalam berdebat itu dasarnya apa, Bang? Ya, Alkitab. Alkitab. Nah, sekarang kalau contoh, saya kan sempat ikut nimbrung juga nih ngobrol sama Romo Aldo. Dia kan Siap. dalam bahasa teks aslinya itu bisa. Kira-kira lebih mendekati ke original teksnya atau ke dalam keterjemahannya, Bang? Menurut Ya, Abang? kalau sama-sama mendekati, terjemahan juga mendekati, teks asli juga mendekati, karena terjemahan itu juga kan diambil dari teks asli, bukan ujuk-ujuk diambil dari langit atau diambil dari sungai, enggak. Karena ada teks asli maka diterjemahkan. Ya, salah satu contohnya kan istilahnya Romo Aldo sempat juga mengatakan kalau kalimat Allah itu adalah proper name, bukan yang lainnya gitu. Sedangkan siapa bilang si Romo Aldo? Mana Romo itu? Si Aldo aja bilang. Banyak kali gayanya itu. Dia bukan gembala, aku kenal baik dia. Kalau dia bilang proper name antu belaun, entah apa dibilang dia. Kau coba baca dulu Kisah Para Rasul 2 bilang. Dari situ kau akan beranjak dan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Iya, dikatakan kan kalau dalam perspektif Islam itu kan la ilaha berarti tidak boleh ilah, nggak boleh ada ilah. Berarti ilah itu maknanya itu Tuhan, bukan. Kalau di dalam kejadian Musa itu kan tidak boleh ada ilah-ilah selain aku kan. Ilah-ilah itu maknanya itu Tuhan. Jadi maknanya itu Tuhan. Sama seperti di Islam tidak boleh ada ilah-ilah lain. Ilah-ilah itu maknanya Tuhan, bukan Allah. Sedangkan Allah kalau Allah dalam Islam itu sudah tertulis dalam surat Taha ayat 14, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi kalimat Allah itu sudah ada pengakuan kalau di Al-Quran. Makanya yang namanya kitab Al-Quran atau kepercayaan dalam kitab Al-Quran itu termasuk dalil karena Al-Quran. Ya jelas. Iya. Halo Bam Ali. Ya jelaslah ada pengakuan dalam Al-Quran. Kalau tidak ada pengakuan dalam Al-Quran itu bukan kitab suci dari Allah namanya. Lucu dirimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 di mana saat Nabi Ibrahim, atau di Islam kan dikenalnya Ibrahim ya, bukan Abraham, dan putranya putranya Ismail mendirikan atau meninggikan bait Allah, yaitu membangun. Sejak kapan Ismail mendirikan bait Allah? Logikanya dari mana? Gini, ini kan sesuai berbicara. Iya, ini berbicara tentang sesuai dengan ayat ya. Saya berbicara sesuai ayat. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Kemudian dalam surat Al-Baqarah sampai kelanjutan dari 27, 28 meminta untuk dihadirkan seorang nabi di bait Allah itu kan. Kalau bait Allah itu yang kita kenal kalau di Muslim itu kan istilahnya Ka'bah ya. Nah, Ka'bah. Nah, maka, Nabi Ibrahim itu Bang Ali. Ya. Begini Bang Ali cara memahami kitab suci. Kalau kamu pahami itu sebagai satu kebenaran bahwa Ibrahim dan Ismail mendirikan bait Allah itu atau Ka'bah itu, kamu tanya lagi, mengapa orang-orang tidak sujud ke arah Ka'bah pertama sekali, tapi malah sujud ke arah Yerusalem, bukan ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dengan Ismail itu. Harusnya kamu menggali gitu. Yang kedua, kalau memang benar Ibrahim dan Ismail mendirikan dasar-dasar Baitullah itu, mengapa harus ada lagi nabi-nabi seterusnya yang membawa agama Yahudi dan membawa agama Nasrani? Mengapa Allah SWT harus menurunkan kitab Taurat untuk Yahudi, kitab Injil untuk Nasrani? Harusnya kepada Ibrahim dong diturunkan kitab. Kalau Nabi Ibrahim dan Ismail itu belum ada kaum Yahudi, belum ada juga kaum Nasrani, belum ada. Betul. Karena Yahudi itu turun, betul kan? Ya. Nah, karena Yahudi lahir dari anak-anak yang kedua. Iya, belum ada. Ya. Kalimat Islam itu tidak ada. Tapi di Al-Quran dikatakan agama yang menyerahkan diri, berserah diri itu namanya Muslim. Bukan Islam, Muslim atau yang menuhankan pada Tuhan Tauhid. Nah, itulah kemarin kalau kamu lihat debat saya di ruangnya MDM, saya tanya kepada mereka, apa yang membuat Allah SWT harus mengutus satu orang lebih lagi, yakni Nabi Muhammad? Apa kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Mereka nggak bisa jawab. Mereka bilang,
Nabi Muhammad itu Iya, pada ajarannya dasarnya tauhid. seperti ini. Seluruh nabi Pada ajarannya ya. tauhid, saya bilang. Halo? Mereka Betul. hanya Terus mengatakan lanjut, bahwa silakan. ya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran tauhid, seluruh nabi ngajarannya tauhid. Bahwa Nabi Muhammad itu akhirnya dia bilang apa ya? Nabi Muhammad itu menyempurnakan, ada di situ hukum perang, hukum dagang, hukum ini. Nabi-nabi lain juga ada hukum perang, hukum dagang, hukum pemerintahan. Kalau nggak percaya, aku bilang buka aja kitab Taurat dan Injil yang milik Nabi Isa yang diturunkan Allah SWT. Tapi kemana kalian cari kitab itu? Tidak akan dapat, aku bilang. Nah, kalau kamu bisa mampu jawab, mengapa harus Allah SWT menurunkan Nabi Muhammad? Jawablah kalau bisa. Ya, seperti ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan Allah akan menurunkan khalifah di bumi ini. Sedangkan para malaikat protes, kenapa engkau menurunkan makhluk yang suka dengan perdarahan gitu ya. Istilahnya suka merusak atau gimana lah. Makanya Allah menjawab, aku lebih tahu dengan apa yang kamu tidak ketahui, yang tidak kamu ketahui. Istilahnya memang bumi itu diciptakan untuk khalifah, dengan saat itu Adam belum diciptakan. Nah, salah satu termasuknya itu kan istilahnya ada Taurat. Bab Ali. Ya, silakan. Coba Bab Ali gunakan logika yang baik. Menurut Bab Ali, apakah malaikat di situ salah berkata atau Allah SWT yang salah? Tidak, Allah tidak akan salah karena Allah itu kalau umpama Allah berkata. Malaikat apakah salah malaikat hanya mempertanyakan. Makanya di saat itu malaikat itu tidak memiliki akal pikiran. Siapa bilang nggak punya akal pikiran? Buktinya malaikat tahu kok bahwa manusia itu akan menumpahkan darah. Terbukti nggak ucapan malaikat itu sampai sekarang? Terbukti bahwa manusia sekarang menumpahkan darah. Dan Allah SWT, terbukti nggak ucapan Allah SWT bahwa malaikat tidak tahu? Tidak terbukti karena sekarang manusia menumpahkan darah. Ayo kita buka surah itu. Kubukakan ya. Cara melihatnya terbukti begitu. Ini Bang Rudi, terbukti juga kalau Adam itu akan diturunkan dari surga ke bumi dan memiliki anak cucu sampai kita saat ini. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 48. Bentar, ini kita buka ayatnya satu-satu dulu. Kita buka dulu ayatnya. Al-Baqarah 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, kamu bilang malaikat tidak punya pengetahuan ya. Ini buktinya punya pengetahuan. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Artinya di sini manusia belum ada. Tetapi malaikat sudah tahu bahwa ya manusia belum ada. Di sini malaikat sudah tahu bahwa Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana di bumi. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sekarang, apakah ucapan malaikat ini salah sampai sekarang? Tidak. Buktinya manusia merusak di bumi dan menumpahkan darah. Kenapa Allah mengatakan, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui? Yang mana tidak diketahui malaikat? Nah, sekarang sebaliknya. Ya, kita bicara sebaliknya. Bagaimana kalau umpamanya manusia itu istilahnya tidak dijadikan khalifah di bumi ini? Apakah Anda ada saat ini? Ada. Makanya itu dalam surat Al-Maidah begini, makanya dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah itu bisa aja menjadikan satu kaum saja, bisa saja. Tapi Allah memberikan suatu cobaan atau ujian yang namanya manusia itu diberikan karunia yang bisa membedakan mana baik dan yang benar. Dan orang yang lulus, orang-orang terbaik yang lulus yang mengikuti atau ajarannya, maka dialah yang dijadikan makhluk-makhluk yang di Allah ridhoi untuk hidup kekal di surga sana. Makanya Allah memberikan surga dan neraka, yang baik untuk masuk ke surga dan yang jahat untuk silakan masuk ke neraka. Itulah pilihan-pilihan. Surat Al-Maidah ayat 48, Allah bisa saja menjadikan satu kaum. Bisa saja, tapi kita aja ya yang manusia, tidak selamanya benar seperti malaikat, tidak selamanya salah seperti iblis. Nah, itulah karunia. Sekarang aku mau nanya kepada kau. Dari ayat tadi ucapan malaikat itu salah atau benar? Itu aja dulu. Jangan kita bahas yang lain-lain. Nah, benar. Terus kenapa Allah marah sama malaikat? Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Makanya Allah itu, makanya sebagai sang pencipta,
dalam Al-Quran, surat pertama yang diturunkan itu Al-Kalam, yaitu pena, catatan. Jadi dikatakan kalau manusia, catatan hidup riwayat manusia itu sudah ada sebelum 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Contohnya gini aja lah, sutradara sebelum dia melakukan sebentar. Bagaimana ada kau bilang 50.000 tahun sementara dunia belum diciptakan? Ukuran apa yang dipakai 50.000 tahun itu? Tunggu sebentar ya. Sebentar. Itu 1 menit kita hargai dulu azan maghrib ya. Jangan bicara dulu. Aku pun tidak bicara.